pagi Anda semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari khalifah-khalifah yang mempunyai pengaruh terhadap pada masa dinasti Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemarin ada 3 khalifahnya ya. Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua kemarin siapa? Muhammad al-Mahdi, dan ketiga adalah Harun al-Rashid ya. Cuman kalau dibuka LKS ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu Abu al-Abbas, itu pendiri utamanya ya. Abu al-Abbas as-Saffah itu pendiri utamanya. Oke, hari ini kita akan mempelajari periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, seperti yang Bapak sebutkan kemarin bahwasanya Daulah Abbasiyah itu terdiri atas 5 periode yang berlangsung 5 ya. Kalau seluruhnya itu seluruh masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu 5,5 abad atau 550 tahun. Nah, dalam 5 periode ini dipimpin oleh 37 orang khalifah ya. Oke, kita masukin periode pertama. Periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wasiq. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Nah, jadi ada istilahnya periode pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintah Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah Abu Abbas Daulah, pemimpin yang pertama ya. Pendirinya atau Abu Ja'far al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rashid, Abdullah al-Amin, Abdullah al-Ma'mum, Abu Ja'far al-Wasiq. Sini nggak ada ya, di LKS nggak ada, tapi di buku paketnya ada. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Seperti yang kemarin Pak sebutkan ya, masa keemasan Islam atau the golden age of Islam itu kan terjadi pada masa Harun al-Rashid menjadi khalifah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah al-Wasiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakan yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Jadi kebijakan inilah yang membuat kebijakan yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Wasiq inilah yang membuat pemerintahan Daulah Abbasiyah bibit kemunduran Daulah Abbasiyah di Baghdad. Oke, periode kedua. Periode kedua ini terjadi tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama, disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Jadi pada periode pertama itu pengaruh Persia ya, karena di sini ada dipengaruhi oleh keluarga dari bangsa Persia. Yang kedua adalah pengaruh dari Turki, karena tentara Daulah Abbasiyah itu didominasi oleh tentara Turki. Oke, berikutnya pada periode ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai dari periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Jadi periode kedua ini semuanya dikuasai atau dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Makanya dikatakan periode ini adalah pengaruh Turki pertama. Berikutnya periode ketiga. Dimulai tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Sedang berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga dengan periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwaihiyah. Nah, jadi setelah dipengaruhi oleh orang Turki pada periode kedua, di periode ketiga pun kembali dipengaruhi oleh bangsa
oleh keluarga Persia tadi ya. Maka dikatakan bahwasanya periode ketiga ini dikatakan juga dengan periode Persia kedua. Pada periode ketiga ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buhawiyah. Pada masa itu para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khatib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buhawiyah. Oke, berikutnya tadi pada periode ketiga ini terjadinya mulai tidak stabil ya, karena adanya kondisi politik mulai tidak stabil karena adanya terjadinya kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buhawiyah. Berikutnya periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung tahun 1055 sampai 1154 Masehi. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi setelah setelah dipengaruhi oleh keluarga Persia pada periode ketiga, maka periode keempat ini kembali dipengaruhi oleh bangsa Turki, maka disebut juga dengan periode Turki kedua. Nah, seperti itu. Pada periode keempat ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Pada para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Jadi mulai menyempit ya wilayah kekuasaannya para khalifah Daulah Abbasiyah. Berikutnya periode kelima, kita lihat periode kelima ini siapa yang akan dipengaruhi oleh Persia ataukah Turki. Kita lihat ya, pada periode ini berlangsung tahun 1194 sampai 1258 Masehi dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun, berarti tidak dipengaruhi oleh pihak Persia maupun Turki. Namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kuasa mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Nah, jadi tidak dipengaruhi oleh Persia dan Turki, namun mereka ini semakin lemah sehingga wilayah kekuasaan mereka hanya sebatas wilayah Irak ya. Berikutnya pada periode kelima ini Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Berarti dengan adanya serangan dari Hulagukan, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah pada saat itu tidak selamanya berjalan mulus dan tanpa gejolak. Selama beberapa periode pemerintahan terjadi pasang surut yang menyebabkan pergantian khalifah dari beberapa bangsa, yaitu Turki, Persia, dan Saljuk. Jadi tiga bangsa inilah yang membuat khalifah Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran ya, atau kekacauan terjadi di sini. Berikutnya, kecakapan para khalifah sangat berperan penting dalam mewujudkan kejayaan Daulah Abbasiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Khalifah juga sangat berperan penting dalam mengendalikan keamanan dan stabilitas perekonomian sehingga konflik-konflik internal dapat diredam. Jadi salah satu juga penyebab jadinya kemunduran pemerintah Daulah Abbasiyah karena kemampuan khalifah atau pemimpin. Jadi karena pemimpin ini mempunyai peran penting ya. Pertama, dia harus mewujudkan masyarakat yang makmur. Terus juga dia harus menunjukkan atau memajukan peradaban ilmu pengetahuan, dan juga dia berperan penting dalam politik dan juga keamanan serta stabilitas perekonomian. Melemahnya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh faktor politik antar bangsa. Nah, ini salah satu faktornya ya, yaitu berdirinya daulah-daulah lain di sekitar wilayah Daulah Abbasiyah. Di antara daulah-daulah lain yang berdiri di sekitar Daulah Abbasiyah yaitu Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Tuluniyah, Daulah Insidiyah, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Berarti dengan melemahnya Daulah Abbasiyah di Baghdad ini, maka muncullah daulah-daulah kecil di luar wilayah Daulah Abbasiyah. Di antaranya adalah Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, berarti bangkit lagi ya, Daulah Bani Umayyah di Andalusia mulai bangkit lagi. Terus Daulah Tuluniyah, Daulah Insidiyah, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Ayyubiyah di Mesir.
Jadi itulah salah satu jadi inilah 5 periode pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode pertama adalah zaman keemasan, periode kedua itu dikenal sebagai masa Turki karena dipengaruhi oleh Turki. Kalau bahasa yang pertama itu Persia karena dipengaruhi oleh keluarga Persia. Yang kedua dipengaruhi oleh Turki, yang ketiga dipengaruhi oleh Persia kembali, yang keempat dipengaruhi oleh Turki kembali melalui Bani Saljuk, dan terakhir tidak dikuasai oleh manapun, tidak dipengaruhi oleh manapun. Namun di sini pada periode kelima karena menjadi lemah ya. Periode kelima ini karena sudah melemahnya Bani Abbasiyah sehingga wilayah kekuasaan hanya sebatas pada negara Irak saja, ya, pada wilayah Irak saja. Dan juga hancurnya atau runtuhnya Bani Abbasiyah pada periode kelima ini karena ada serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Oke, anda semuanya, demikianlah tentang periode pada masa Khalifah Abbasiyah, di mana pada Bani Abbasiyah ini selama 5,5 abad itu dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama itu periode masa pengaruh Persia pertama, periode kedua dipengaruhi oleh bangsa Turki pertama, periode ketiga dipengaruhi oleh Persia kedua, periode keempat dipengaruhi oleh Turki kedua, dan kelima tidak dipengaruhi oleh siapapun. Namun di sini karena Bani Abbasiyah telah melemah, wilayah kekuasaan hanya sebatas wilayah Irak, dan juga ada serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, dan juga munculnya daulah-daulah di sekitar Daulah Abbasiyah seperti Daulah Umayyah di Andalusia ya. Terus juga ada Fatimiyah, Ayyubiyah, Ersidiyah, dan Tuluniyah. Demikian materi kita hari ini. Demikian Bapak minta maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui chat di Telegram. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.